Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah Teknik Biomedika. Baik, di video ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang action potensial pada jantung. Jadi diharapkan mahasiswa setelah menonton video ini dapat memahami action potensial yang terjadi pada organ jantung. Yuk, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ruangan-ruangan yang ada di jantung ya, beserta dengan mekanisme dan cara kerjanya. Di video ini kita akan melanjutkan yaitu bagaimana jantung dapat berdetak ya. Nah, menarik nih ya. Yuk, yang pertama jantung bisa berdetak karena ada sel spesial yang namanya adalah S-anod ya, sel pertama ini. Nah, sel ini itu tidak seperti kebanyakan sel-sel dalam tubuh kita. Sebagai contoh adalah sel otot yang hanya bisa melakukan action potensial ketika mendapatkan rangsangan dari sel saraf. Ya. Nah, sedangkan S-anod ini bisa melakukan action potensialnya secara mandiri. Dan dia bisa melakukan action potensial secara independen ya. Artinya tidak terpengaruh ada atau tidak adanya rangsangan dari sel saraf. Action potensial yang terjadi di S-anod ini selalu terjadi ya. Nah, kalau kalian perhatikan S-anod ini terhubung pada atrium sebelah kanan dan terhubung juga pada atrium sebelah kiri. Nah, kontraksi yang terjadi pada dinding atrium ini adalah akibat rangsangan dari S-anod ya. Nah, selanjutnya S-anod ini akan mengirimkan pada sel selanjutnya, namanya adalah AV node. AV node ini terhubung pada dinding ventrikel ya, baik ventrikel sebelah kanan ataupun ventrikel sebelah kiri, sehingga mengakibatkan ketika mendapatkan rangsangan ya, dinding ventrikel ini akan melakukan kontraksi. Ya, yuk kita lihat pertama pembahasan tentang action potensial yang terjadi pada S-anod. Nah, action potensial yang terjadi pada S-anod ini sedikit berbeda ya dengan action potensial yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada action potensial di saraf ya. Yang pertama adalah resting voltage-nya, yaitu di negatif 60 mV. Di sini nilainya negatif, artinya masih tetap sama ya. Nilai konsentrasi natrium ya di luar sel itu lebih tinggi dibandingkan konsentrasi kalium yang ada di dalam sel, sehingga secara overall nilainya potensialnya negatif ya sel tersebut. Nah, yang pertama adalah terbukanya channel Na ya, karena Na masuk ke dalam sel maka potensialnya akan mendekati nilai 0 ya, karena akan ibaratnya ya, natriumnya akan setara ya antara luar dengan dalam, sehingga potensialnya akan mendekati 0. Nah, ketika sudah mencapai negatif 40 mV, di sini ada channel selanjutnya yang terbuka, yaitu channel kalsium. Nah, kalau kalian tahu ya, kalsium itu memiliki ion yang lebih tinggi ya, nilainya adalah 2+. Sehingga dengan terbukanya Na 1+ dan kalsium 2+, mengakibatkan terjadinya lonjakan potensial di dalam sel tersebut ya, sampai melebihi titik 0 dan mencapai nilai positif. Artinya sudah terbalik potensialnya atau disebut dengan depolarisasi ya. Ketika sudah sampai di puncak depolarisasi yaitu 20 mV, maka katup ini ya pada channel kalium akan terbuka, sehingga kalium yang ada di dalam sel akan keluar dan kalsium akan tertutup ya, mengakibatkan sel akan kembali menjadi negatif kembali ya, karena kaliumnya sudah keluar. Nah, berikutnya akan terjadi fase yang selanjutnya ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tidak seperti pada sel saraf ya, di mana sel itu akan melakukan fase istirahat. Sel jantung ini tidak pernah melakukan istirahat, melakukan action potensial ya. Nah, setiap action potensialnya ini akan menandai fase awal terjadinya heartbeat atau denyut jantung ya. Sehingga jarak antara action potensial ke action potensial selanjutnya ini adalah periode dari heartbeat ke heartbeat selanjutnya.
semakin dekat action potensial ke action potensial selanjutnya, maka frekuensi denyut jantungnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika action potensialnya semakin jauh, maka denyut jantungnya akan semakin melambat, gitu ya. Nah, ini action potensial yang terjadi pada sel S-anode. Nah, bagaimana yang terjadi pada dinding atrium? Ya, nah, kalau kalian perhatikan, S-anode itu langsung terhubung pada dinding atrium ya. Nah, di sini yang membedakan adalah sel otot, gitu ya. Nah, sama seperti sel-sel lainnya ya, sel otot juga memiliki polaritas yang negatif ya. Di sini nilainya adalah negatif 90. Artinya jumlah natrium yang ada di luar sel itu jauh-jauh lebih banyak dibandingkan kalium yang ada di dalam sel, sehingga nilainya adalah negatif. Nah, kalau kalian perhatikan, terjadinya action potensial pada S-anode ya, ketika nilainya adalah positif dari polarisasi, maka akan mempengaruhi polaritas dari sel otot ya, akan mempengaruhi ini, sehingga sel otot ini akan berubah menjadi positif juga ya. Di sini nilai natriumnya akan masuk depolarisasi secara mendadak mencapai nilainya 20 mV ya, dan ini akan estafet ya, sehingga sel otot selanjutnya akan bernilai positif juga nih, karena terpengaruh oleh depolarisasi dari otot sebelumnya, dan seterusnya ya. Dan ini akan tersebar kepada seluruh dinding atrium ya. Nah, ketika otot mengalami depolarisasi, ini akan terjadi pemendekan sel ya. Karena pemendekan ini akan terjadi ya, pemendekan ini istilah kedokterannya adalah kontraksi ya. Nah, ketika pemendekan ini terjadi, karena setiap sel pada dinding atrium ini akan memendek, sehingga ruangan dari atrium ini akan semakin mengecil dong ya. Nah, ketika mengecil, maka darah itu akan terpompa pada ventricle, begitu ya konsepnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan fase pertama, yaitu kontraksi dari atrium. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada fase plato nih. Fase plato ini terjadi kenapa? Karena di sini terbuka dua channel sekaligus ya. Kalsium masuk, kaliumnya keluar ya. Sehingga di sini kalau kalian perhatikan, otot itu mengalami depolarisasi atau fase memiliki potensial positifnya itu lebih panjang dibandingkan S-anode. Sehingga ketika S-anode-nya ini sudah mengalami repolarisasi ya, sudah turun, otot ini masih saja melakukan kontraksi. Nah, ini sangat penting untuk menjaga ya, untuk meyakinkan bahwa seluruh darah yang ada di dalam atrium ini sudah tertransfer seluruhnya ke dalam ventricle ya. Jangan sampai ini sudah masuk repolarisasi, dindingnya juga melakukan repolarisasi ya, sehingga nanti bisa saja nanti nggak seluruh darah yang ada di dalam atrium ini tertransfer ke dalam ventricle. Tuh. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, dari semua action potensial yang ada ya, saya nggak bahas satu-satu, baik di S-anode atau di atrium, baik di avinode ya, kemudian di ventricle, ini seluruhnya kalau kita jumlahkan ya, kita akan mendapatkan sinyal yang sangat familiar. Mungkin kalian sering sekali melihat ini kalau di film-film dokter ya. Sinyal seperti ini disebut dengan ECG atau elektrokardiogram. Nah, ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Ya. Oke, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.